cinta dunia itu digunakan oleh setan sebagai pintu masuk untuk menggoda kita. Bukan satu-satunya ya, tapi salah satu pintu masuk setan untuk menggoda kita adalah cinta dunia. Cinta dunia beda dengan butuh dunia ya. Kita butuh uang, butuh makan, butuh rumah, butuh kendaraan. Yang kita tidak boleh adalah mencintainya. Kita mencari uang banyak pun boleh ya, mencari uang banyak boleh, tapi tidak karena cinta. Kita mencari uang hanya untuk mencari ridho Allah. Saya merasa membahas ini perlu karena akhir-akhir ini kita menyaksikan fakta bahwa sebagian besar masyarakat kita, mohon maaf, sebagian besar, ini insya Allah tidak salah ya, sebagian besar masyarakat di seluruh dunia cenderung mencintai dunia, baik berupa harta, kekuasaan, kelezatan makanan, ataupun pelampiasan nafsu birahi. Kecenderungan semacam ini menurut Dr. Yusuf Qaradawi bisa kita lihat dari pikiran mereka. Pikiran kebanyakan orang di dunia itu dikuasai oleh kepentingan dunia, sehingga cita-cita mereka, ilmu yang mereka pelajari, dan pekerjaan yang mereka lakukan itu semuanya mengarah kepada keduniaan, atau kalau bahasa kita ujung-ujungnya duit ya, UUD. Ketika kita sekolah mencari jurusan, belajar keterampilan, itu nanti ujung-ujungnya adalah cari duit. Ketika kita apalagi bekerja, bahkan kita itu berpolitik, juga ujung-ujungnya duit. Ya. Mereka merasa senang jika mereka berhasil memperoleh keduniaan dan merasa sedih jika gagal memperolehnya. Akibatnya, mereka berkawan atau bermusuhan, berdamai atau perang, hanya berdasarkan kepentingan keduniaan. Ya, kita saksikan ada orang membunuh anak buahnya sendiri. Nah, ini kan kalau anak buah kan berarti selama itu anak buah ini dianggap sebagai kawan, sebagai pendukung untuk kegiatan sehari-hari. Tapi suatu saat bisa menjadi musuh. Nah, ujung-ujungnya apa? Keduniaan. Seolah-olah mereka yang keduniaan itu mempertuhankan dunia atau masalah keduniaan sehingga mereka menjadi budak keduniaan. Kalau menjadi budak berarti kan keduniaannya itu hartanya, pangkatnya itu menjadi Tuhannya. Mereka menduga akan hidup selamanya di dunia sehingga mereka mengejar kekayaan sebanyak-banyaknya. Kita harus waspada karena cinta keduniaan, terutama harta, itu merupakan salah satu pintu masuk setan untuk menyesatkan manusia. Iblis sendiri, pimpinannya setan, telah berjanji di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan seluruh manusia. Itu sumpahnya dia, seluruh manusia. Dengan cara membuat mereka memandang dunia ini indah, sehingga mereka lalai terhadap kepentingan hidup di akhirat. Ini kata-kata iblis yang dikutip oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata-kata iblis kok dikutip oleh Allah dalam Al-Quran? Ini menunjukkan supaya kita menjadi waspada terhadap kata-kata iblis itu. Kamu tahu iblis itu ngomongnya seperti ini loh. Jadi kamu hati-hati. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik di muka bumi ini, atau memandang baik keduniaan, dan pasti aku akan menyesatkan mereka
semuanya, ya, ajma'in, semuanya, nggak tanggung-tanggung. Jadi intinya si iblis itu dan anak buahnya akan membuat dunia ini kelihatan indah, kelihatan nikmat, kelihatan nyaman dan sebagainya, sehingga orang tenggelam di keduniaan itu lupa bahwa dunia ini hanya tempat singgah, dunia ini hanya tempat untuk mencari kenikmatan hidup selamanya di akhirat. Jadi justru tenggelam di situ karena iblis tadi yang membuat semuanya menjadi indah. Allah pun secara spesifik menengarai setan menggoda manusia itu dengan cara bersekutu dalam urusan yang berkaitan dengan harta dan anak. Saya ulang, jadi setan, iblis, pimpinannya iblis, anak buahnya bisa jin, bisa manusia. Kalau kelakuannya seperti itu, maka mereka kita sebut setan. Nah, itu secara khusus mereka itu menggoda manusia dengan cara berkolaborasi dalam dua hal, harta dan anak. Ini istilahnya harta dan anak. Coba kita baca ayatnya. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajrib 'alaihim bi khaylika wa rajlik wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggup di antara mereka. Jadi ketika iblis mengatakan akan mengganggu, Allah ya terserah kamu. Terserah kamu. Kamu mengajak mereka dan mengerahkan terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Ini ibaratnya dalam perang, karena waktu itu perang itu ya ada pasukan yang berkuda, ada tanpa berkuda. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anaknya. Inilah, berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak ini yang saya sebut tadi, berkolaborasi. Dan berilah janji mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Jadi kita harus waspada bahwa setan itu memang suka mengumbar janji, tapi janjinya tidak kunjung datang. Jadi kalau ada orang suka janji tapi tidak dipenuhi, ya ini kelompoknya setan. Ya. Wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Tidaklah setan itu berjanji kecuali janjinya itu tipuan, janji yang tidak pernah terwujud. Ya, kita hindari, jangan sampai kita mengingkari janji sekecil apapun. Baik, kembali bahwa setan itu banyak berkolaborasi dengan manusia yang diganggu melalui harta dan anak. Gimana sih prakteknya? Antara lain, ya, kenyataannya yang kita saksikan banyak sekali orang dari berbagai lapisan dan berbagai profesi yang mencari penghasilan dengan cara mencuri, merampas, dan menipu. Ini kan berarti setan berkolaborasi dengan manusia di bidang harta, yaitu mencuri, merampas, dan menipu. Apa itu? Mencuri, merampas, menipu. Ya misalnya korupsi. Korupsi itu kan mencuri. Memaksa masyarakat membayar pungutan liar. Wah, ini kan praktek ini banyak sekali, pungutan liar. Kadang-kadang pelayanan yang seharusnya gratis tapi minta bayaran. Atau masyarakat yang melakukan pelanggaran justru malah menjadi makanan empuk. Ya udah, aku tidak ambil aku tidak terapkan undang-undang ini asal kamu membayar sekian. Itu kan pungutan. Untuk misalnya juga pungutan untuk memperoleh berbagai perizinan. Ya, kita merasakan
mencari izin bisnis, izin usaha, dan izin macam-macam, itu kalau nggak pakai duit susah. Atau kalau ada aturannya membayar duit, nanti bayarnya lebih. Misalnya lagi penipuan dengan investasi bodong. Investasi bodong ini dari tahun ke tahun selalu ada. Selalu ada yang menipu dan selalu ada yang tertipu. Yang tertipu ya orang-orang yang mata duitan juga. Orang yang tidak mata duitan nggak akan tertarik dengan investasi bodong. Yang tertarik hanya orang-orang yang cinta dunia juga. Ya. Mengenai bersekutu dalam anak, kita menyaksikan makin banyak wanita muda yang melahirkan bayi di luar perkawinan yang sah. Ini kalau di negara barat banyak sekali terjadi. Ya. Ini saya kutipkan dari childtrans.org Amerika. Website ini menyebutkan recent bahasa Inggris ya. Recent estimates show that about 40% of births in the United States occur outside of marriage, up from 28% in 1990. Ini dipublikasikan di Child Trends tahun 2016. Estimasi belakangan ini menunjukkan bahwa 40% dari kelahiran di Amerika itu terjadi di luar perkawinan. Angka 40% itu jauh lebih tinggi daripada tahun 90 yang hanya 28%. Ini di Amerika. Di sini wallahu a'lam, karena kita nggak punya angka semacam ini. Nggak tahu kenapa kita itu penelitian-penelitian atau sensus macam ini kurang tertarik ya. Tapi artikel itu bilang this increase is consistent with changes in non-marital childbearing seen worldwide. Kenaikan ini itu konsisten dengan perubahan-perubahan, artinya itu tren kenaikan yang drastis dari 28% tahun 90 ke 40% tahun 16. Itu sama kira-kira dengan angka kelahiran di luar perkawinan di seluruh dunia. Nah, kalau di seluruh dunia kan termasuk Indonesia. Ya kita nggak tahu karena mereka kan tidak melakukan penelitian di Indonesia. Jadi ini tahun 16, bagaimana dengan tahun 22? Nah, kita tidak tahu persis angkanya berapa, tapi yang penting bagi kita, ini harus kita jadikan warning, ya. Warning bagi kita. Berarti kita ini kurang dalam mendidik agama untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita terjerumus ke dalam punya anak di luar nikah. Tentu yang penting proses sebelum itu. Proses sebelum kelahiran di luar nikah. Meskipun Allah dan utusannya itu sering memperingatkan akan bahaya cinta dunia, ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh kaya atau tidak boleh berbisnis sampai memperoleh banyak kekayaan. Bukan. Kita umat Islam boleh kaya atau bahkan lebih bagus kaya, atau boleh mencari penghasilan yang banyak asal kita tidak mencintai kekayaan itu. Caranya bagaimana? Kita menganggap kekayaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan itu hanya kita gunakan sebagai sarana untuk berbakti kepada Allah. Jadi harta yang kita cari, harta yang kita miliki, justru kita pakai sebagai sarana untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Jadi harta ini bukan tujuan, tapi alat. Ini seperti yang sering dikutip oleh para ustadz. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Gunakanlah apa yang kamu sudah
memperoleh ini, terutama harta, untuk kebahagiaan di akhirat. Misalnya apa? Misalnya kita mencari penghasilan yang banyak untuk biaya pergi haji. Kan kita tidak bisa pergi haji tanpa biaya yang cukup banyak. Maka kita mesti bekerja keras untuk memperoleh uang supaya bisa pergi haji. Atau kita melihat, kita prihatin, bangsa kita ini kenapa keimanannya menurun? Ya karena kita kurang membina generasi yang akan datang. Maka kita harus membina generasi yang akan datang. Caranya bagaimana? Kita bikin madrasah sebanyak-banyaknya, kita bikin pesantren sebanyak-banyaknya. Kalau orang-orang tidak tertarik pada madrasah, kita bikin menarik. Kita bikin pesantren menarik dengan berbagai cara. Ya, termasuk yang kita lakukan, kita tawari beasiswa. Udah, pokoknya kamu ngaji, kita biayai. Bahkan beasiswanya itu seringkali lebih bisa dipakai untuk memberi orang tuanya. Ini untuk memikat anak-anak supaya belajar agama. Masalah ini insya Allah akan kita bahas. Masalah kita jangan cinta dunia, tapi kita memanfaatkan keduniaan untuk kepentingan akhirat. Ini insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang, hari Ahad yang akan datang. Dengan harapan bahwa kita rajin mencari penghasilan, tapi kita tidak terjerumus dalam cinta harta. Kita mencari harta dalam rangka mencari kebaikan di akhirat. Ini konsisten dengan doa yang sering kita baca. Kita kan sering baca ayat doa ini. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara orang-orang Islam, terutama yang pergi haji, ini konteksnya itu ayat ini orang-orang yang pergi haji. Dan ini kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita baca ini, tapi tolong jangan hanya diucapkan, tetapi dihayati dan dijalani. Nah, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia. Kebaikan di sini kebaikan apapun yang diridhoi oleh Allah. Duit banyak yang diridhoi Allah, yaitu kita cari duit yang halal, yang banyak, makin banyak makin baik. Karena orang Islam yang kuat secara ekonomi itu jauh lebih bagus daripada orang Islam yang lemah ekonominya. Kita bisa dikuasai oleh orang-orang jahat kalau orang jahat itu menguasai ekonomi. Gimana orang jahat menguasai ekonomi? Ya, orang-orang yang pengusaha yang bikin kartel itu kan maksudnya untuk keuntungan mereka dan menyengsarakan customernya. Kartel gitu aja. Apalagi kalau memang prakteknya praktek jahat. Nah, jadi bikin praktek kartel aja. Ya, kalau di Indonesia itu bikin kartel itu dilarang karena memang undang-undangnya melarang. Tapi kan bisa dilaksanakan, bisa dengan organisasi, bisa tanpa organisasi. Misalnya organisasi apa itu? Asosiasi. Ya, asosiasi semen, asosiasi kopi, asosiasi apapun deh. Itu kalau kita baca tujuannya nggak ada praktek kartel, tapi dalam sehari-hari praktek kartel tuh mereka lakukan. Yang tanpa organisasi pun mereka bisa bikin perjanjian tanpa tertulis yang bikin kartel. Ini kan mencari kekayaan tapi tidak hasanah. Kalau kita orang Islam mencari dengan cara yang baik yang diridhoi Allah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami kebaikan di dunia. Tapi kita tidak berhenti di situ. Wa fil akhirati hasanah, dan baik juga di akhirat. Kekayaan kita kekayaan yang baik ketika kita pakai di akhirat. Duit untuk apa? Untuk memberi konsumsi keluarga, untuk membiayai pendidikan anak, untuk meramaikan masjid,
untuk membiayai para santri. Nah itu wafil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa neraka. Kalau kita setiap hari bilang jagalah kami dari api neraka, tetapi mau makan harta haram, itu ngomongnya nggak benar. Ya, mesti kalau bilang wa qina adzabannar, enggak, ini duit haram, aku tidak mau. Nah, cuma sayang sekarang ini mencari yang menghindari, ya. Menghindari yang haram itu kadang-kadang sulit, ya. Kadang-kadang sulit menghindari yang haram. Kita mau bersih, tapi ya ada saja yang kecampuran. Ya, saya ambil contoh misalnya, kita menjadi sopir taksi. Sopir taksi kan baik mengantarkan orang, tapi dengan tidak sengaja dan tidak tahu ada penumpang minta diantar, turunnya di tempat pelacuran. Berarti sopir ini menolong orang yang sedang melakukan pelacuran. Ya, tapi kita sulit menghindari itu. Dan tidak selalu sih orang turun di tempat pelacuran berarti dia melacur, belum tentu. Bisa saja dia punya kepentingan membeli sesuatu atau menjual makanan dan sebagainya, itu bisa, ya. Tapi maksud saya adalah bahwa kadang-kadang kita itu kepingin bersih betul-betul 100%, tapi nyatanya tidak sampai 100%. Banyak ya, kalau kita bahas itu nanti banyak sekali dan mungkin akan menjadi masalah. Orang-orang yang mencintai dunia menurut Allah itu cenderung mengikuti cara hidup yang sesat serta melupakan nasib mereka di akhirat. Saya kalau ngobrol dengan teman begitu, ada teman yang ya ikut gabung dengan teman-temannya yang bagaimana bisa mendapatkan kredit dari bank, tapi dengan syarat-syarat yang tidak cukup, tetapi bisa mendapatkan pinjaman jumlah banyak, gitu. Terus mendapatkan kredit yang besar dipakai untuk bisnis, tapi karena praktek yang mereka lakukan itu nggak benar, lalu mereka juga sering ke nightclub, suka dugem, gitu. Terus ketika ada yang sadar lalu berhenti dari bergabung dengan mereka, tidak melakukan tidak ikut kelompok mereka lah. Kenapa? Karena menjadi kenal masjid, suka ngaji, terus tidak mau lagi praktek-praktek yang seperti itu. Loh itu, kamu kenapa meninggalkan kami? Ayo dong, gitu. Jadi orang yang suka mencintai dunia itu punya kecenderungan mengikuti cara hidup yang sesat seperti itu tadi, yang suka nightclub, suka dugem, dan enggan ke masjid. Kalau ada temennya yang ke masjid kemudian sadar, itu justru dicemooh, begitu. Ini oleh karena itu kita memang harus harus tabah. Nah, kecenderungan untuk melakukan kesesatan disebutkan oleh Allah di Al-Quran. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin mubin. Orang yang mencintai kehidupan dunia mengalahkan kepentingan akhirat, dan mereka itu cenderung menghalang-halangi orang yang mengikuti jalan Allah. Jadi dia sadar ke masjid, dihalang-halangi, ayo dong ikut, kembali lagi, gitu. Wa yabghunaha 'iwaja, dan mengharapkan jalan Allah itu melenceng. Ulaika fi dhalalin ba'id, mereka itu dalam keadaan sesat yang jauh. Jadi hati-hati kalau kita ingin menjadi orang baik. Udah, kita mulai dengan jangan keduniaan, jangan mencintai dunia. Dunia kita butuhkan. Kita kalau dalam sehari-hari, kalau kita mau praktek, ketika kita makan,
Aku makan karena butuh. Aku butuh atau ingin. Kalau ingin itu sudah punya kecenderungan melenceng. Tapi kita makan karena butuh. Nah, kalau karena butuh, ya apa saja yang ada di hadapan kita kita makan. Tapi kadang-kadang, wah bosan ini, aku mau yang lain. Makanan sudah dihidangkan di depannya, ditinggalkan mencari yang lain. Itu kalau dikembangkan lebih lanjut berbahaya. Sudah punya istri di rumah, bosen gini macam-macam, terus cari yang lain. Nah, jadi kalau kita itu mau baik, kita mulai dengan jangan mencintai dunia. Karena orang yang mencintai dunia itu cenderung memilih jalan hidup yang sesat. Mereka itu bagaikan menjual kepentingan akhirat mereka sendiri untuk memperoleh kenikmatan dunia. Dan oleh karena itu, mereka akan merasakan kesengsaraan hidup di akhirat. Karena kepengennya itu nikmat di dunia, dan itu kebablasan, akhirnya kepentingan akhirat terabaikan. Nah, lalu ketika di akhirat, hidupnya sengsara. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Ini artinya sebenarnya ada potensi untuk mendapatkan kebaikan hidup di akhirat, tapi terus dilepas demi untuk memperoleh kenikmatan dunia. Nah, ini Allah memakai bahasa bisnis, menjual kepentingan akhirat untuk memperoleh dunia. Ini kalau dari bahasa Arabnya, kalau di sini kan ada kehidupan dunia dan akhirat. Al-hayatad dunya bil akhirah. Kalau namanya menjual atau menukar, itu kan kita mempunyai sesuatu, kita berikan kepada orang lain, kita memperoleh sesuatu yang lain dari orang itu untuk kita. Nah, secara bahasa kita lihat yang ada bi-nya bil akhirah, menukar atau menjual. Yang dijual ini dunianya atau akhiratnya. Nah, ini pedomannya kalau pakai bi berarti itu yang kita bawa, yang kita punyai semula. Kita miliki, kita lepas untuk memperoleh yang lain. Ishtarul hayatad dunya bil akhirah, membeli dunia dengan akhirat. Akhirat sudah dipegang, dilepas untuk memperoleh kenikmatan dunia. Nah, karena lebih memilih keduniaan, fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Maka besok di akhirat, siksaan bagi mereka itu tidak akan diperingan dan tidak akan mendapatkan pertolongan. Itu peringatan dari Allah. Rasulullah sendiri juga pernah menyampaikan peringatan dengan menyampaikan kekhawatirannya bahwa umatnya kelak akan berlomba-lomba dalam mencari harta. Jadi sudah diprediksi oleh Rasulullah bahwa besok umatku itu akan tergelincir karena harta, sehingga mereka akan hancur sebagaimana umat pada generasi yang lalu hancur seperti generasi yang lalu. Coba kita lihat kerajaan-kerajaan Islam yang dulu jaya, jatuhnya karena apa? Jatuhnya karena keduniaan. Begitu mereka itu bermewah-mewah, bermegah-megah, mereka lupa agamanya, saat itu mereka jatuh. Dulu Islam pernah jaya di Spanyol, jatuh karena apa? Bermewah-mewah. Bermewah-mewah itu kalau kita melihat sekarang ini kadang-kadang kalau ada orang wisata ke sana terus kagum, wah hebat ya, orang Islam zaman itu sudah lebih maju daripada orang Barat. Di istana sana itu ada kamar mandi musim panas, ada kamar mandi musim dingin. Wah, ini secara teknologi maju. Tapi coba lihat, rakyatnya waktu itu kaya apa miskin? Rakyatnya miskin, tapi kerajaannya kaya raya. Terus karena itu maka jatuhlah mereka. Jadi begitu
kerajaan Islam itu mencintai dunia, hati-hati, itu dia akan jatuh. Jadi kalau kita pergi ke Cordova misalnya, ya, itu kesan kita kan bermacam-macam. Sama dengan lah kita melihat lukisan seorang satu dan yang lain. Coba kesanmu apa lukisan ini? Nanti kan beda jawabannya. Nah, orang pergi ke Cordova juga begitu. Ada yang mengapresiasi, wah hebat teknologi orang Islam waktu itu maju. Tapi ada yang menangis. Ya Allah, ini kelakuan orang-orang Islam zaman dulu, bermewah-mewah di tengah masyarakat yang miskin. Maka orang-orang miskin itu dendam. Dendamnya luar biasa. Sampai orang Islam disuruh milih pergi dari Spanyol atau kembali ke agama semula atau dibunuh. Jadi habis Spanyol dari orang Islam. Nah, karena itu Baghdad kenapa hancur dulu zaman Abbasiyah? Karena bermewah-mewah. Damaskus di Syria kenapa hancur? Bermewah-mewah. Nah, oleh karena itu kita hati-hati, itu kan di level kerajaan. Kita perkecil level pribadi, level keluarga. Itu jangan meniru yang semacam itu. Ya. Coba Rasulullah itu wanti-wantinya. Jadi saya ambil sepotong yang lebih relevan dan supaya pendek kalau ditaruh di slide. Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takuti pada kalian. Walakinni akhsha an tubsadu alaikum ad-dunya. Tapi aku takut kalau kalian itu dilapangkan keduniaannya. Harta melimpah. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dilapangkan rezeki atau harta orang-orang generasi sebelum kamu. Karena dilapangkan rezekinya, fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian mempunyai kecenderungan berlomba-lomba membanyak-banyakan harta seperti generasi dulu. Mereka berlomba-lomba kekayaannya, berlomba-lomba kekuasaannya. Setelah itu, wanuhlikukum kama ahlaknahu. Kami hancurkan. Mohon maaf saya salah baca. Wa tuhlikukum kama ahlakathum. Akhirnya harta itu membuat mereka hancur sebagaimana nanti ada kemungkinan harta itu akan membuat hancur kalian, akan menghancurkan kalian. Jadi kehancuran itu seringkali dikarenakan kekayaan. Nah, karena dengan berlomba-lomba kekayaan, akhirnya apa? Ya dari judi, dari pelacuran, dari narkoba, tampung. Karena apa? Yang penting duitnya banyak. Apalagi politik kita ini demokrasinya demokrasi duit. Ya, demokrasi duit. Yang duitnya banyak, maka mempunyai kemampuan untuk kampanye yang lebih luas, lebih intens, lebih intensif, terus menang. Nah, karena itu, maka orang cari duit sebanyak-banyaknya. Dengan cara pokoknya yang penting duit. Akhirnya duit-duit haram juga ditampung. Hati-hati, kita bisa hancur nanti. Nah, yang hancur itu bukan hanya orang itu saja. Orang-orang yang soleh pun juga ikut hancur. Karena kalau Indonesia itu chaos, berantem satu dengan yang lain, yang mati itu bukan hanya yang jahat saja. Orang yang soleh pun ikut mati karena terlibat di dalam pertikaian. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang yang berlebihan begitu, kita tegur. Cuma saya kalau menegur orang jahat itu paling berat. Orang jahat itu kalau ditegur itu lebih galak, bisa membunuh. Makanya kalau mau menegur hati-hati. Ya. Saya teruskan. Penyebab utama seseorang bisa mencintai dunia itu karena apa? Intinya karena tidak percaya kehidupan di akhirat. Nah, tidak percaya adanya kebangkitan kembali setelah mati. Dan karena itu mereka tidak percaya akan adanya kehidupan di akhirat.
Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa kehidupan di dunia ini ya satu-satunya hidup. Karena mereka menganggap dunia ini satu-satunya hidup, maka mereka menganggap dunia ini sebagai satu-satunya kesempatan untuk menikmati lezatnya makanan, menikmati indahnya pakaian, menikmati asiknya bercumbu rayu, menikmati asiknya dipuji-puji, menikmati nyamannya tempat tinggal, dan menikmati mewahnya kendaraan. Satu-satunya. Padahal semuanya itu kan akan hancur. Semua akan kita tinggalkan. Ini mereka tuh mengatakan ucapannya. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan hidup kita ya hanya di dunia ini, kita tidak akan dibangkitkan lagi besok. Mana mungkin kita sudah hancur lebur menjadi tanah, tinggal tulang belulang bisa dibangkitkan kembali. Nggak mungkin. Nah, karena mereka menganggap tidak mungkin, imannya nggak nyampe, lalu mereka menganggap ini satu-satunya kesempatan untuk menikmati segala kenikmatan. Nah, bagaimana gejalanya? Kalau itu tadi prinsip dasar yang bisa menyebabkan mereka sesat, bisa menjadi cinta dunia karena tidak percaya akhirat. Gejalanya di dunia ini bagaimana? Ada beberapa gejala. Misalnya, ya, para pecinta dunia itu bisa ditengarai pada perubahan perangainya. Misalnya apa? Kalau dia punya duit banyak, tenang dan senang. Tapi kalau hartanya tinggal sedikit, sedih, gelisah. Kalau mobilnya hilang, wah susahnya bukan hanya berhari-hari, berbulan-bulan dan sebagainya. Rugi, rugi itu bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Dulu waktu krisis moneter, kemudian harga saham jatuh, banyak orang bunuh diri karena mereka lalu apa yang bisa menghidupiku, lalu bunuh diri, banyak itu. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana radu bil hayatid dunya wadma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Orang-orang yang tidak memperkirakan bertemu dengan kami, tidak memperkirakan bertemu kan berarti tidak percaya hari akhirat. Nah, waradu bil hayatid dunya, mereka merasa senang dengan kehidupan di dunia. Wadma'annu biha, dan mereka merasa tenang dengan keduniaan itu. Nah, kalau kaya baru tenang, kalau belum kaya mereka sedih dan getol mencarinya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, lalu mereka itu lalai terhadap ayat-ayat atau peringatan-peringatan dari Allah. Ya. Itu salah satu gejala. Bagi orang yang telah memperoleh banyak kekayaan atau kekuasaan politik, ya, kekuasaan politik itu termasuk keduniaan. Ya. Jadi keduniaan itu tidak hanya harta, tapi kekuasaan politik juga, karena seringkali kekuasaan politik itu ujung-ujungnya juga duit lagi, gitu. Nah, bagi mereka yang sudah memperoleh kekayaan banyak dan punya kekuasaan politik, mereka cenderung memamerkan kelebihannya, pamer. Karena apa? Kelebihannya itu dianggap sebagai prestasi. Jadi kalau pergi pakai mobil yang mewah, nanti kalau kerja pakai kijang butut, jangan sampai diketahuan teman-temannya kalau dia kaya. Kenapa gajinya segitu kok bisa kaya? Nanti kalau di luar pakai mobil yang mewah, istrinya pakai mobil mewah, dia kerja butut. Orang bilang, wah ini dia tuh pejabat tinggi tapi mobilnya butut. Iya, kalau ke kantor gitu ya. Dan bagi orang-orang yang cinta dunia tetapi belum memperoleh banyak harta atau kekuasaan, mereka cenderung mengagumi. Jadi yang kaya pamer, yang miskin tapi cinta dunia kagum. Jadi cinta dunia itu tidak harus kaya. Cinta dunia bisa juga miskin. Nah, gejalanya kalau mau melihat yang miskin cinta dunia gimana?
Kalau ada orang kaya, dia kagum kepada orang-orang yang memiliki kelebihan. Kagumnya itu lalu komentarnya itu, wah sudah sukses dia. Wah, sukses kok diukur dengan harta. Gitu. Itu orang-orang seringkali begitu, padahal hartanya dari mana. Ini contohnya itu, satu ayat ini menggambarkan dua contoh tadi. Yang kaya pamer, yang miskin ingin kagum dengan kekayaan itu, sehingga kepingin mempunyai yang sama. Ini ceritanya Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar menemui atau di tengah-tengah masyarakat fi zinatihi, dengan memakai kemegahannya. Nah, kalau dulu kendaraannya, kuda dan keretanya, pakaiannya, pokoknya yang indah-indah dipakai. Kalau sekarang apa itu? Ya kalau pergi-pergi dikawal. Dikawal itu kan tidak harus pejabat. Orang kaya kepengen dikawal gampang, asal ada duit aja. Ya. Nah, Qarun yang kaya pamer, orang lain di mana? Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Orang yang memang keduniaan, lalu komentarnya, wah kalau aku bisa seperti Qarun. Qarun ini telah beruntung yang besar. Jadi sama, ya ini sama dengan orang yang kejiwaannya itu kurang baik, dia tuh cenderung sombong. Kalau dia di posisi yang atas dia sombong, kalau di bawah dia minder. Mana lebih baik, sombong dan minder? Sama jeleknya, karena itu satu garis. Sama dengan ini, pamer dan kagum, nah, itu satu garis. Lagi, pecinta dunia cenderung serakah, sehingga mereka tega mengurangi hak pembeli, baik dengan cara mengurangi timbangan atau mengurangi kualitas barang atau jasa. Bagi pejabat yang bertugas menyalurkan jatah anak buahnya atau bertugas menyerahkan hadiah kepada yang berhak, mereka tega mengurangi jumlahnya. Ini saya dapat informasi bagaimana kalau membagi jatah untuk satu kelompok orang, itu kan pimpinannya saja pegang, lalu kasih uang untuk jasa mereka kepada atasannya, kepada pimpinannya, dengan harapan nanti dibagi. Ternyata nggak dibagi. Terus si anak buahnya, Pak, minta dong, kan kami tadi sudah melakukan ini. Loh, aku udah kasih, mana aku nggak terima. Terpaksa memberi lagi. Itu kan jatah anak buahnya diambil. Terus ya kalau di bisnis misalnya begini, nanti kalau disubkan kepada orang, nanti ditulis dalam proposalnya untuk kegiatan ini sekian. Tapi nanti ketika disubkan, si orang yang mengerjakan sub itu diberinya hanya separuh atau hanya seperempat. Nah, dia bilang, ini kan keuntungan saya, gitu. Tapi dia usulnya segitu, gitu. Ya. Bagi pejabat yang bertugas untuk menyalurkan jatah anak buahnya itu dikurangi, atau memberi hadiah. Ini ada di teman yang dua-duanya teman. Ya. Yang satu dia menyelesaikan skripsi doktornya, tesisnya, ada janji kalau kamu bisa menyelesaikan kurang dari sekian hari, maka kamu dapat hadiah 50 juta. Itu berapa puluh tahun yang lalu. 50 juta itu bisa puluhan tahun yang lalu. Dia selesai, yang dia terima hanya 35. Belakangan ini ada cerita. Dia seharusnya mendapatkan jatah 100 juta, tapi yang diterima hanya 35, hanya sepertiga. Ini kan contoh bagi orang yang mengambil itu cinta dunia, nggak peduli ini harta orang lain, diambil, dirampas. Merampasnya gampang karena apa? Duitnya kan belum diserahkan, maka diambil gampang.
Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Contoh lagi, di antara orang yang mencintai dunia, ada juga yang tega merampas warisan yang seharusnya diberikan kepada saudara-saudaranya sendiri. Misalnya yang jatah adiknya yang masih kecil dipegang. Aku aja yang pegang, dia kan belum tahu duit. Nanti ketika anak itu dewasa, minta, tidak dikasih. Ini merampas warisan saudaranya sendiri, adiknya sendiri, atau saudara yang lain. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalau kamu memakan harta warisan atau harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Lagi, karena cinta dunia itu memang senang dengan dunia, maka mereka cenderung rakus, ingin memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Mereka merasa tidak senang jika keberuntungan jatuh pada orang lain. Jadi orang yang cinta dunia cenderungannya rakus, karena dia rakus, dia kepingin dapat banyak. Nah, kalau yang dapat orang lain, dia cemburu gitu. Sebaliknya, jika orang lain itu menderita kerugian atau kesengsaraan, mereka justru senang. Karena apa? Ya, mereka tidak dapat, aku yang dapat. Gitu. In tamsaskum hasanatun tasukum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, mereka yang susah, yang sedih. Tapi kalau kalian mendapatkan keburukan, mereka senang sekali. Nah, itu indikasi cinta dunia. Bahkan pecinta dunia itu cenderung dengki, menginginkan apa yang telah diperoleh oleh orang lain pindah kepadanya. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka itu dengki pada manusia atas apa yang Allah telah berikan kepada mereka? Jadi kok kenapa dia? Kok bukan aku? Jadi dia maunya bukan dia tapi aku. Lagi, pecinta dunia itu juga punya kecenderungan mengolok-olok orang Islam, orang mukmin. Karena apa? Orang mukmin dianggap kolot, nggak kepengen maju, terus memang senang miskin. Gitu. Karena apa? Waktunya, misalnya waktu kerja dipotong untuk istirahat untuk sholat. Ya, itu dianggap orientasi mencari duitnya kurang. Suka mengolok-olok orang mukmin yang merasa puas dengan kesederhanaan dan menganggapnya tidak ingin kemajuan. Zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya waskhruna minal ladzina amanu. Orang-orang kafir itu, kafir ini kan orang tidak beriman kepada hari akhir kan kafir. Jadi tadi di depan tadi kita bahas orang cinta dunia itu kecenderungan tidak percaya pada hari akhir. Nah, itu berarti kafir. Zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya waskhruna minal ladzina amanu. Memang dihiaskan pada orang kafir, mereka suka pada kehidupan dunia dan mereka mengolok-olok orang yang beriman. Lagi, jika pecinta dunia itu sudah menguasai banyak harta, banyak pengaruh dan memiliki kekuasaan yang luas, mereka ingin terus menikmatinya dan ingin hidup selama mungkin. Jadi mereka maunya hidup selama-lamanya, selama yang bisa. Bila perlu 1000 tahun. Jadi kalau dulu ada lagu, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu zaman dulu. Nah, di Al-Quran ada, walatajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Kamu akan mendapatkan mereka adalah orang yang paling mencintai dunia. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Di antara orang-orang musyrik itu ada yang suka kalau diberi umur 1000 tahun. Jadi kepengennya hidup selama-lamanya. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar. Padahal untuk selamat dari siksa neraka itu tidak harus dengan umur panjang. Bisa saja umurnya pendek tapi masuk surga.
bisa saja umurnya panjang tapi masuk neraka. Lah kalau umurnya tambah panjang tapi dosanya tambah banyak, kan lebih baik umurnya pendek tapi tidak punya dosa. Gitu. Kalau lebih banyak akhirat. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Ya, saya kira sementara begitu sudah 6:30 lebih. Ringkasnya apa yang kita bahas adalah bahwa setan membuat dunia terkesan indah. Setan menggoda dengan bersekutu dalam harta dan anak. Penyebab utama cinta dunia adalah tidak mengimani akhirat. Gejala cinta dunia bisa kita lihat antara lain gelisah jika hartanya sedikit, pamer atau mengagumi kekayaan, mengurangi hak pembeli, tega merampas warisan, mendengki keberuntungan orang lain, dan ingin hidup selama mungkin. Semoga Allah menjauhkan kita dari cinta dunia yang menyesatkan. Amin.